lonceng emas dan tripod kuno bagaikan kulit telur, rentan terhadap satu pukulan dan hancur berkeping-keping di bawah kekuatan aturan ini. Semua sosok di langit berubah menjadi garis darah dan melesat mundur. Sungguh kekuatan aturan yang kuat. Lin Jie meludahkan darah dan langsung duduk bersila di udara. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, menandakan bahwa luka dalam yang dialaminya sangat serius. Han Lin Chuang juga terluka parah, dan semua sosok duduk bersila di udara untuk memulihkan diri. Sebenarnya, sekarang adalah kesempatan yang baik bagi Xiaoyan untuk mengambil tindakan. Mereka semua mengalami luka serius. Jika dia menyerang secara diam-diam sekarang, dia dapat membunuh setidaknya setengah dari mereka. Namun, mereka tidak berbahaya di mata Xiaoyan. Dia justru ingin menggunakan kedua tim ini untuk menghadapi kupu-kupu neraka instan. Meskipun kupu-kupu neraka instan ini takut api, tetapi tidak seperti yang dikatakan Feng Xichang. Pertama-tama, mustahil untuk mendekatinya. Jadi api pun hampir tidak dapat melukainya. Xiaoyan bahkan tidak tahu apakah teratai Buddha 3 warna sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada Raja Kupu-Kupu yang menyebabkan kepergiannya. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke arah cangkang kepompong tempat Feng Xichang berada. Mereka bertiga juga bersembunyi dalam kegelapan. Secara logika, tanpa giok tersembunyi, mereka akan langsung ketahuan. Lin Jie di langit berdiri lebih dulu dan berubah menjadi pelangi panjang bersama anak buahnya. Tampaknya ia mulai mengejar Raja Kupu-Kupu lagi. Luka Han Lin Chuang belum pulih. Melihat Lin Jie pergi lebih dulu, dia tidak sabar dan segera bangkit untuk melakukan pencarian. Bintang ini sangat besar, akan sangat sulit untuk menemukan persembunyian Raja Kupu-Kupu. Jika seseorang tidak menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk segera mengunci Raja Kupu-Kupu, akan ada cukup waktu bagi Raja Kupu-Kupu untuk pulih. Feng Xichang mengatakan bahwa Raja Kupu-Kupu akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 lompatan. Xiaoyan tidak tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Setelah sekelompok orang itu pergi, Xiaoyan tidak langsung bergerak, tetapi menunggu Feng Xichang terlebih dahulu. Yang terakhir juga berhati-hati. Setelah beberapa saat, dia mencondongkan tubuh dan melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang di sekitar, barulah dia bergegas keluar. Sambil pergi, dia bergumam dengan suara rendah. Aneh sekali, kemana orang itu berada? Tidak mungkin dia pergi. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan mencoba berkomplot melawan kita. Suaranya sudah sangat rendah. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokirnya sebanyak mungkin, namun kekuatan jiwa Xiaoyan jelas lebih kuat. Meskipun ruang ini sangat besar, semua bisikan pelan bisa didengar oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Feng Xichang dan kedua gadis itu sudah pergi. Ini sungguh menyenangkan. Lalu Xiaoyan melemparkan tahanan roh dari lengan bajunya. Dan yang terakhir memutar matanya karena kesal. Xiaoyan tidak perlu berkata apa-apa. Dia hanya melihat sekeliling. Seperti yang diduga Xiaoyan, meskipun Feng Xichang tidak bisa merasakan auranya, dia telah meninggalkan rencana cadangan. Dia meninggalkan batasan formasi di cangkang kepompong. Jika ada orang pergi dari sini, Feng Xichang pasti tahu. Tahanan roh tidak melanggar batasan tersebut, tetapi menutupinya dengan batasan baru. Feng Xichang adalah orang yang licik, dan dia cukup pandai dalam hal batasan. Untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu, dia menyebarkan berita kemana-mana dan kemudian menarik perhatian semua orang. Dia ingin membuat semua orang terjebak dalam kekacauan dan meraup keuntungan. Menarik, aku penasaran bagaimana dia akan berakhir. Mungkin saat itu, aku bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Melalui pengamatan, Xiaoyan menyadari bahwa Feng Xichang tidak sederhana dan bahkan memiliki rencana cadangan. Orang-orang ini sangat licik, dan mereka semua menggunakan kekuatan orang lain untuk mewujudkan ide-ide mereka sendiri. Setelah tahanan roh menutup batasan itu, Xiaoyan keluar dari kepompong dan mengatur formasi terlebih dahulu, sehingga dia mengetahui lokasi Raja Kupu-Kupu saat ini. Feng Xichang seharusnya sudah menyiapkan formasi yang juga dapat mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menginjak guntur ekstrim dan mencapai lokasi di mana Raja Kupu-Kupu saat ini berada. Dia tidak ingin membiarkan Feng Xichang tiba lebih dulu. Jadi Xiaoyan dan dua orang lainnya melaju dengan kecepatan penuh. Raja Kupu-Kupu hanya akan tinggal di planet ini dan tidak akan pergi. Kali ini lokasi yang ditujunya pun berlawanan arah. Dengan kecepatan kilatnya, Xiaoyan dapat mencapai sisi lain bintang hanya dalam beberapa lusin napas. Meskipun Feng Xichang memiliki rencana yang matang, dia tidak dapat menandingi kecepatan Xiaoyan. Sekali lagi tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu lebih awal. Xiaoyan dengan hati-hati memilih lokasi tersembunyi. Dengan bantuan giok tersembunyi, auranya terblokir sepenuhnya.
dan hanya orang yang cukup kuat yang mampu mendeteksinya. Namun, Soyan tidak menganggap serius praktisi kuat yang muncul di bintang ini. Dia hanya merasa bahwa Raja Kupu-Kupu Neraka Instan ini tidak sesederhana yang dikatakan Feng Shichang. Orang-orang ini ingin mendapatkan sepotong kue. Jadi ini kesempatan yang baik untuk membiarkan mereka menguji kemampuannya. Xiaoyan melanjutkan seperti sebelumnya dan melepaskan guntur langit penghancur poid. Setelah terus membombardir planet selama setengah batang dupa, tidak ada seorang pun yang datang. Jadi Xiaoyan harus membiarkan mereka menemukannya sesegera mungkin. Seperti yang diduga, di bintang terpencil ini, fluktuasi yang dipancarkan guntur Xiaoyan terlalu mencolok. Dan Lin Jie serta Han Ling Chuang pun bergegas mendekat bersama anak buah mereka. Guntur yang aneh. Lin Jie menunjukkan ekspresi curiga setelah tiba. Namun, Han Ling Chuang tampaknya tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Lalu mereka masing-masing kembali melancarkan jurusan masing-masing. Hanya saja tak satu pun dari kedua serangan itu yang benar-benar dapat melukai Raja Kupu-Kupu. Seolah-olah mereka hanya membuatnya jengkel. Tak lama kemudian, suara angin bertiup kencang kembali terdengar di langit dan beberapa pelangi panjang muncul dari kejauhan. Kelompok orang yang muncul adalah pendataan baru. Xiaoyan mendongak dan melihat aura yang mereka pancarkan adalah aura keabadian dewa di tingkat ketiga. Jika tidak menghitung Feng Shichang, sudah ada 3 tim yang tiba. Jika disertakan dengan kelompok mereka yang bersembunyi dalam kegelapan, totalnya ada 5 tim di sini. Pemimpin tim yang baru tiba itu adalah seorang pria kekar dengan tinggi 9 kaki. Alisnya tebal, memiliki penampilan yang lugas dan menyegarkan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada Han Ling Chuang dan Lin Jie. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Semuanya, mari kita bersatu untuk menghadapi kupu-kupu ini. Hanya dengan bersatu kita bisa punya kesempatan. Lin Jie menoleh ke sekelilingnya dan berkata dengan bingung. Mengapa saudara yang bernama Feng tidak ada di sini? Bukankah mereka yang memberitahu kita untuk datang? Mendengar ini, pria kekar itu tertawa dan berkata dengan tidak sabar. Aku tidak peduli tentang itu. Aku, Li Chen, dan aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bekerja sama untuk membunuh binatang buas luar angkasa yang berbahaya ini. Dan kemudian kita dapat membagi kristal waktu dan ruang secara merata. Bagaimana? Sambil berbicara, Li Chen menangkupkan kedua tangannya dengan mata bersahabat. Ling Chuang memiliki wajah muram. Sebelumnya, kedua pria itu telah bertarung. Dia ingin menyimpan kristal ruang dan waktu ini untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah kelompok ketiga muncul, situasinya berbeda. Kalau tidak ada yang mengalah, pasti akan terjadi lagi pertarungan berdarah setelah terbunuhnya Ratu Kupu-Kupu. Sepertinya kekuatan kita sama, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sangat bagus jika kita bisa membagi kristal ruang dan waktu secara merata setelah menyingkirkannya. Han Ling Chuang dan Lin Jie saling berpandangan. Tidak akan mudah untuk berhadapan dengan Raja Kupu-Kupu ini. Jadi bergabung memang merupakan pilihan terbaik saat ini. Xiaoyan memandang ketiga tim di langit, terutama para pemimpinnya, termasuk dirinya sendiri, dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Artinya, kekuatan mereka berada pada tingkat keabadian ketiga, dan dilihat dari alam mereka saja, hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Ini pasti bagian dari rencana Feng Shichang.